menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu Cannot Speak oleh Bapak Dr. Idi Amin MPD. Yang keempat Inti, ada pemateri 1 dan pemateri 2. Yang kelima nanti ada sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu guru bisa bertanya, berdiskusi bersama dengan kita semua. Dan yang terakhir nanti ada closing statement juga oleh Bapak Dr. Idi Amin MPD. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, marilah kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja nih Bapak Ibu, acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo hadirin dipersilakan berdiri. Berdiri Pak, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada pengumuman Pak ya? Ada pengumuman? Aku off cam. Operator bisa memutar Pak. Jadi perangkat yang ini dapat Pak Habib, operator sudah bisa memutar nggih? Lagu Oh, Indonesia Raya. Sholat sih. iya, tim Kompol dari Kedung Kuni Pak tadi yang mau memutar katanya. Nggih. Maaf, Nggih. baru terpantau sinyalnya Pak, baru keluar, baru masuk lagi. Jadi Oh, baru nggih, 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 kata napa-napa kok. Ini batas ya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Terima kasih. Hadirin, monggo dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian oleh keynote speaker kita oleh Bapak Dr. Idi Amin MPD, Kepala SMA Negeri 1 Pakuyangan, sekaligus penggerak komunitas Seman Sayang Bergema, belajar, berbagi, dan bersama. Kepada Bapak Dr. Idi Amin, kami persilakan. Terima kasih Pak Evi. Suara saya kedengaran Pak Evi? Lancar Pak, aman Pak. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah yang saya hormati Bu Indah selaku Kepala SMA Negeri 1 Kedungguni, teman-teman, Bapak Ibu guru dari SMA Kedungguni dan SMA Negeri 1 Pakundangan yang juga hormati, terima kasih pada hari ini kita bisa bersua, berkolaborasi secara daring pada Kombel yang kita kembangkan bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa banyak manfaat. Tentu kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus. Kolaborasi Kombel ini menjadi kolaborasi yang sangat bagus, khususnya buat kami di SMA Paguyangan, di mana ini mungkin kita sudah mulai mengawali ya kolaborasi antar Kombel. Sebagai keynote speaker pada kegiatan siang hari ini, sesuai dengan tema yang disebutkan pada slide kegiatan Kombel, tentu ini merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kita semua sebagai seorang pendidik. Pada tema siang hari ini yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber hebat kita, Bapak Ibu, ada Bu Indah dan ada Bu Eva. Bu Indah dari SMA 1 Kedungguni sebagai Kepala Sekolah SMA Kedungguni, dan kemudian Bu Eva sebagai salah satu guru penggerak di SMA Negeri 1 Paguyangan, yang beliau berdua kebetulan mendapatkan pelatihan langsung di Solo. Ini pada siang hari ini ingin memaparkan tentang bagaimana kita mengembangkan pendidikan etika di pembelajaran yang tentu nanti diharapkan dapat berdampak pada murid begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kata etika sendiri itu menurut bahasa ini berasal dari bahasa Yunani, yang yaitu ethos gitu, yang artinya adalah adat kebiasaan. Etika adalah istilah lain, kalau dalam bahasa agama kita mungkin mirip-mirip lah dengan istilah akhlak atau moral begitu. Yaitu merupakan ilmu tentang tingkah laku manusia dan prinsip-prinsip yang dapat disistematisasi dari hasil pola pikir manusia. Ini barangkali definisi etika yang mungkin banyak beredar di kalangan kita. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan etika yang akan kita bahas ini menurut versi jurnal, mungkin nanti dari sudut pandang Bu Indah dengan Bu Eva, karena ini sudut pandangnya lebih ke implementasinya ya, aplikasinya tentu mungkin bisa saja sama tetapi ada sisi perbedaan. Nah, dari sisi ilmiahnya bahwa pendidikan etika itu adalah suatu proses mendidik, memelihara, membentuk dan memberikan latihan mental dan fisik tentang etika dan kecerdasan berpikir baik yang bersifat formal maupun informal, sehingga menghasilkan manusia yang berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Ini dikutip dari Abdullah. Dari definisi ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Kata kuncinya adalah pendidikan etika adalah proses mendidik, begitu kata kuncinya adalah itu. Dan ini tentu sangat erat kaitannya dengan dunia kita sebagai dunia pendidik. Dan kemudian kata kunci yang kedua adalah manusia yang berbudaya tinggi gitu. Nah, manusia yang berbudaya tinggi itu tentu manusia yang nanti akan bisa membangun peradaban yang baik. Dan dari peradaban yang baik ini tentu nanti akan bisa mempertahankan eksistensi dari kehidupan di dunia ini begitu. Jadi pendidikan etika ini menjadi salah satu, menurut saya ini menjadi hal yang sangat penting itu, sehingga ketika pada siang hari ini kita angkat sebagai bagian dari tema webinar kita siang hari ini, tentu menjadi hal yang sangat tepat begitu, sehingga nanti kita mungkin perlu mendengarkan dengan saksama bagaimana implementasi pendidikan etika itu oleh narasumber hebat kita pada siang hari ini. Jadi tadi ada hal penting ya pada pendidikan etika yang saya kutip dari Abdullah.
ada kaitannya dengan proses mendidik, ya kan, untuk menciptakan manusia yang berbudaya tinggi begitu. Nah, selanjutnya apa tujuan dan manfaat dari pendidikan etika itu sendiri? Itu ini juga saya mengutip dari berbagai sumber. Itu ada 3 paling tidak itu tujuan dan manfaat pendidikan etika. Itu dengan melihat tujuan dan manfaat ini diharapkan kita nanti bersemangat gitu Bapak Ibu untuk kita belajar bagaimana pendidikan etika itu bisa kita implementasikan dalam pembelajaran. Manfaat yang pertama adalah etika itu mendorong manusia untuk berbuat baik. Meskipun manusia itu tidak selalu dapat berbuat baik gitu. Ya, jadi etika ini bisa menjadi inspirasi lah buat manusia untuk berbuat baik. Nah, meskipun nanti endingnya untuk melaksanakan berbuat baik itu sendiri nanti ada banyak faktor begitu. Ya, yang utama kalau dalam bahasa agama barangkali harus mendapatkan hidayah lah barangkali seperti itu atau petunjuk gitu. Manfaat yang kedua adalah etika itu apa itu tidak bisa menjadikan manusia baik gitu. Ya, tetapi dapat membuka mata manusia untuk melihat baik dan buruknya sesuatu. Gitu. Ini manfaat yang kedua. Sedangkan manfaat yang ketiga, etika ini bisa saja tidak berguna bagi kita kalau kita tidak mempunyai kehendak untuk menjadi orang yang baik ya kalau bicara religius tentu menjadi orang yang bertakwa dan beriman gitu. Jadi dari ketiga hal ini etika itu bisa kita simpulkan tujuannya adalah untuk menjadi inspirasi itu ya untuk menjadi inspirasi bagi manusia ya tentu bagi peserta didik kita ya bagi lingkungan kita atau bagi kita sendiri inspirasi untuk menuju kebaikan-kebaikan itu ini meskipun kebaikan-kebaikan itu tidak selalu bisa kita laksanakan itu Bapak Ibu ini tujuan dan manfaat pendidikan etika. Nah dari titik inilah karena setiap perbuatan itu dimulainya harus dari niat gitu, dimulainya harus dari niat, maka penguatan kita pada pendidikan etika ini tentu menjadi hal yang sangat penting begitu, penguatan dalam hal etika ini. Kita bisa membayangkan kalau kita tidak punya etika, maka niat untuk berbuat baik saja nggak ada begitu. Ya niat untuk berbuat baik saja nggak ada. Nah, apalagi kemudian bisa kita mempraktekkan kebaikan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, disinilah betapa pentingnya pendidikan etika itu perlu kita lakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa sih ukuran baik buruknya etika? Itu. Karena tadi etika itu nanti ya kan menghasilkannya sesuatu yang baik atau yang buruk gitu. Ya, merupakan sebuah prakarsa untuk berbuat kebaikan dan keburukan, maka ukuran ya dari etika itu adalah baik dan buruk. Nah, baik dan buruk itu standarnya bisa ada 2 hal yang menjadi standar. Tentu berbeda dengan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum ukurannya adalah benar atau salah begitu. Tapi dalam etika ini ukurannya adalah baik dan buruk, baik atau buruk. Nah, ukuran ini nanti bisa disandarkan pada 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari adat istiadat sesuai dengan definisi etika itu sendiri, etos begitu. Ya, adat istiadat. Bisa saja adat istiadat itu bisa kita terjemahkan sebagai kesepakatan kelompok begitu. Ini adat istiadat atau kesepakatan kelompok. Ini bisa saja ini menggambarkan ukuran dari etika. Yang kedua juga bisa disandarkan pada ajaran agama yang kita anut. Itu. Nah, ketika agama kita mengatakan hal ini adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, maka ajaran agama itu bisa menjadi sandaran kita dalam melaksanakan pendidikan etika begitu. Itu Bapak Ibu. Jadi itu dan selanjutnya terkait dengan proses pembelajaran ini nanti kita akan bisa menemukan ada 8 hal Bapak Ibu yang merupakan peran etika yang penting dalam pelajaran. Seberapa penting karena hari ini adalah temanya adalah bagaimana pendidikan etika itu dengan pembelajaran. Nah, terkait dengan masalah ini, saya ingin menggarisbawahi ini. Ada 8 peran etika ya dalam proses pembelajaran. Dan ini tentu menjadi hal yang sangat Selfie-nya penting. priye, Bu? Selfie-nya. Merupakan hal yang sangat penting sekali Oh, untuk bisa selfie bareng. mendefinisikan
dengan Bapak Ibu. Masih terdengar suara saya, Pak Evi? Masih Pak, masih lancar Masih. Pak. Oke, saya lanjut ya. Itu saya diberi waktu sampai jam berapa? Gimana Pak? 1.30 ya, Iya 1.30. sampai jam 13.30 Pak. Begini. Ya, oke. Oke, tadi saya menyampaikan akan bahwa peran etika dalam psikologi itu ada 8. Ini. Yang pertama dan ini yang menjadi hal yang paling penting. Oke. Itu saya ulangi nggih Bapak Ibu. Itu peran etika dalam proses pendidikan yang pertama yang paling penting adalah pembentuk karakter yang baik. Ini. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh Bu Indah maupun Bu Eva itu pasti endingnya diharapkan itu bisa membangun atau membentuk karakter yang baik, karakter building untuk peserta didik. Itu pasti nanti arahnya ke situ, begitu. Dengan metode-metode tertentu yang metode itu sudah diakui, katakanlah validitasnya itu, kesahihannya itu. Itu yang pertama. Jadi di sini menunjukkan bahwa pendidikan etika itu akan sangat penting untuk membentuk karakter yang baik. Nah, selanjutnya pendidikan etika ini juga penting untuk mendorong tanggung jawab sosial. Tentu sosial dalam lingkup ya sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Ketika anak-anak itu berada pada lingkup kelas ya atau lingkup warga sekolah itu, maka pendidikan etika itu akan sangat baik, akan sangat penting untuk membangun ya karakter anak yang bisa bertanggung jawab di kelasnya atau di komunitas sekolahnya gitu. Ini yang kedua. Dengan anak-anak yang mempunyai etika yang baik, ini kita yakini bahwa mereka akan mempunyai tanggung jawab yang tinggi pula itu dalam kehidupan warga kelasnya atau sekolahnya. Yang ketiga, pendidikan etika ini bisa mencegah perilaku curang. Nah, ini merupakan hal yang menurut saya saat ini menjadi hal yang sangat penting, khususnya ini untuk teman-teman di SMA Paguyangan, bahwa kita hari ini telah mendeklar dan telah ditunjuk menjadi sekolah berintegritas oleh Universitas Provinsi Jawa Tengah. Dan peran etika ini, pendidikan etika ini nanti juga menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa mendidik diri kita, mendidik anak-anak ya menjadi orang-orang yang bisa mengurangi perilaku curangnya. Itu syukur bisa menghilangkan perilaku curang. Itu. Yang keempat, pendidikan etika ini dapat mendorong pembelajar sepanjang hayat. Ini tentu juga sangat penting untuk kita ya di SMA Paguyangan yang misinya ya yang visinya itu ya adalah pembelajar sepanjang hayat, maka agar visi ini bisa tercapai, ini kita bisa lakukan dengan meng-up itu ya, bisa lakukan dengan terus melakukan proses pendidikan yang mengedepankan pendidikan etika begitu. Itu artinya dengan kita melakukan pendidikan etika maka semangat kita untuk terus memperbaiki diri itu akan mendorong kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu. Yang berikutnya yang kelima, pendidikan etika itu dalam proses pendidikan juga bisa berperan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, ini tentu sangat berkorelasi dengan tadi yang kedua adalah mendorong tanggung jawab sosial gitu. Ya, nah apabila dorongan-dorongan untuk bertanggung jawab pada kehidupan sosial kita semakin bagus, maka tentu kita akan bisa menciptakan lingkungan yang baik pula. Itu. Sehingga dalam hal ini pendidikan etika itu dapat berperan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kondusif. Nah, selanjutnya pendidikan etika itu juga dapat membangun hubungan yang kuat. Ini juga bisa kita kaitkan dengan tadi peran yang lain, mendorong tanggung jawab sosial, menciptakan lingkungan belajar yang positif itu. Nah, kedua hal itu tentu bisa berdampak pada membangun hubungan yang kuat ya, antar sesama warga sekolah atau kalau di dalam kelas tentu antar sesama siswa atau sesama murid gitu. Nah, selanjutnya berikutnya pendidikan etika itu juga dapat berperan untuk menyediakan
eh, dasar bagi keputusan yang baik. Gitu. Artinya tadi pendidikan etika itu kan terkait dengan bagaimana kita berbicara baik atau buruk begitu. Sekurang-kurangnya dengan prakarsa yang baik begitu, maka ini bisa menjadi dasar daripada kita membuat keputusan yang baik pula. Yang terakhir, pendidikan etika ini juga dapat berperan dalam menyokong pembelajaran yang inklusif, dapat menyokong dari pembelajaran yang inklusif dan multikultural, begitu Bapak Ibu. Ini tadi tentu ini bisa kita tarik benang merahnya itu dari bagaimana kita mendorong tanggung jawab sosial. Dengan pendidikan etika maka diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelas ini akan mendorong tanggung jawab sosial dan sehingga yang muncul adalah suasana pembelajaran yang inklusif, suasana pembelajaran yang menyadari bahwa orang-orang yang ada di dalam kelas tersebut merupakan orang yang multikultur dengan banyak kultur sehingga terbangun sifat yang saling menghormati. Itu Bapak Ibu. Jadi sekurang-kurangnya ada 8 peran pendidikan etika. Nah, mengingat perannya inilah ini Bapak Ibu. Pada siang hari ini kita patut untuk memperhatikan paparan dari Bu Indah dan Bu Eva tentang pendidikan etika dan bagaimana teknik pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan pendidikan etika ini. Dan ini sekali lagi merupakan proses yang sangat penting, menjadi pengetahuan yang sangat penting, ya sekaligus juga merupakan bekal yang sangat penting bagi Bapak Ibu untuk terus memperbaiki proses pembelajaran. Ya, sehingga pembelajaran itu tidak sekedar membuat murid kita pinter, ya kan, punya kemampuan kognitif saja, menampilkan murid-murid yang punya etika tinggi, punya karakter tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih ini pada Bu Indah dan Bu Eva yang telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Demikian Pak Evi dan teman-teman semua. Sebagai pengantar dari saya, nanti secara detail akan dijelaskan oleh Bu Eva dan Bu Indah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Idi Amin MPD, Waalaikumsalam SMA warahmatullahi Negeri 1 wabarakatuh. Pakuyangan, sekaligus Ketua Penggerak Komunitas SMA Negeri 1 Pakuyangan, Semansa yang bergema. Baik Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa webinar kali ini terdaftar di PPS DMD Provinsi Jawa Tengah, sehingga nantinya sertifikat akan diterbitkan oleh BPS DMD Provinsi Jawa Tengah. Dan webinar kita pada hari ini mengusung tema implementasi pendidikan etika untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang diinisiasi kolaborasi komunitas belajar Bernas featuring komunitas Mansa yang bergema. Baik, acara selanjutnya yaitu inti Bapak Ibu semuanya, semoga semangatnya terus bergema. Acara inti yang pertama yaitu pemaparan materi oleh Ibu Indah Muslihatun SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Kedunguni Kabupaten Pekalongan, sekaligus penggerak komunitas belajar Bernas. Belajar bersama tingkatkan kapasitas. Nah, sebelum beliau memaparkan materi, saya jelaskan sedikit tentang biodata beliau. Beliau nama lengkapnya Indah Muslihatun SPD MPD, yang beliau lahir di Pekalongan 27 Februari 1975 dengan alamat Kandang Panjang, Gang 6 nomor 78, Jalan Tentara Pelajar Pekalongan, dengan riwayat pendidikan yaitu S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Semarang, lulus tahun 98, dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris UNES, lulus tahun 2013. Beliau juga pengalaman menulisnya luar biasa. Beliau penulis ontologi cerpen Laki-laki Malaikat yang terbit tahun 2020, penulis buku Haji Semoga Mabrur yang terbit tahun 2024, dan saat ini sedang menulis buku tentang kesehatan mental yang berjudul Bening Hati. Sementara
Beliau juga berpengalaman yang sangat luar biasa dengan menjadi pembicara, pemateri di beberapa IAT yang tingkatnya sudah sampai nasional. Adapun pengalaman kejuaraan lomba beliau, beliau juara 3 lomba guru berprestasi tingkat Kota Pekalongan tahun 2010, serta juara 2 lomba kepala sekolah inovatif Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Moto hidupnya, Mayorinas Anfaum Linas. Do you best and that's good, do the rest. Baik, langsung saja kepada Bu Indah Mustiatun SPD MPD kami persilakan. Monggo Bu. Oke. Terima kasih Pak Evi Sunaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ihdi Amin selaku Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kedungkuni dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Paguyangan. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu. Ini sebuah kolaborasi yang cantik antara Bernas dan Semansa yang bergema ya. Kita lihat profil SMA 1 Paguyangan ini juga luar biasa, sama-sama kita sekolah penggerak gitu ya. Dan mudah-mudahan kolaborasi kita kali ini mengawali kerjasama kita yang lain untuk kedepannya. Bapak Ibu yang saya hormati, betul yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ihdi Amin bahwa pendidikan etika adalah sesuatu yang perlu kita seriusi bersama karena memang urgensinya ini sangat cukup mendesak gitu ya. Oke. Mengapa sih pendidikan etika itu penting? Ini karena kita nanti setelah ini ada Bu Eva ya, jadi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa saya dan Bu Eva pernah mengikuti kegiatan pendidikan etika, workshop pendidikan etika, dan pada siang ini kita akan berbagi kepada Bapak Ibu semua. Saya mengambil bagian tentang pentingnya pendidikan etika dan secara umum bagaimana sih kita kemudian untuk bisa memperhatikan tentang pendidikan etika. Nanti secara detail, secara praktis, Bu Eva akan menyampaikan tentang bagaimana atau langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan atau strategi apa yang perlu kita lakukan dalam rangka mengembangkan pendidikan etika termasuk dalam kegiatan P5 gitu ya. Bapak Ibu, mengapa pendidikan etika itu penting? Yang pertama kita pahami bersama lah bahwa sekarang ini marak terjadi gangguan kesehatan mental khususnya di generasi muda kita. Anak-anak Gen Z ini banyak sekali yang terkena semacam ya gangguan kesehatan mental gitu ya. Di mana anak-anak ini kalau kita menyebutnya generasi stroberi itu secara mental itu sangat lemah ya. Ada masalah sedikit mereka kemudian tersinggung, mereka menyerah dan lain-lain ya. Kita sebut mereka generasi stroberi, tapi kepada mereka, yuk kita hindari bareng-bareng. Jangan kita menyampaikan di hadapan mereka, mereka adalah generasi stroberi, Bapak Ibu. Karena bisa jadi ini akan menjadi, apa ya, mereka akan merasa, wah oh iya ya, saya generasi stroberi, berarti saya ini lemah, kemudian mereka nantinya memaklumi kelemahan mereka. Ya, ini sebagai pengetahuan kita saja, sebagai orang tua, untuk bisa memahami kenapa sih generasi Z saat ini kok terasa lemah. Ini memang karena situasinya yang menjadikan mereka lemah karena sekarang semuanya serba instan, mereka dimanjakan oleh keadaan Bapak Ibu. Maka nanti dalam kita mendampingi mereka, maka kita ajarkan mereka untuk tidak lemah. Ya, kita ajarkan mereka untuk tangguh. Nah, tadi maraknya gangguan kesehatan mental yang ini ditandai dengan misalnya ini ada sebuah penelitian di mana netizen Indonesia ini dikatakan sebagai netizen yang paling tidak beradab Bapak Ibu. Paling tidak beretika. Ini kita bisa lihat dari ujaran-ujaran ketika para netizen itu berkomentar terhadap apa-apa yang mereka temui di media sosial. Ya, dan ternyata ini ditangkap oleh sebuah penelitian dan kita termasuk menjadi netizen ya yang tidak beretika, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan ya. Ada apa sebenarnya di kita, di generasi kita? Gitu. Kemudian berikutnya sekarang ini seperti kita ketahui bersama marak terjadinya perkelahian dan bullying. Ya tadi karena sedikit-sedikit tersinggung, sedikit tidak terima, akhirnya ketika ter, ter ada terpicu oleh sesuatu yang membuat mereka emosi, membuat mereka marah, mereka mudah saja berkelahi tanpa melihat
atau tanpa memandang apa sih efeknya ke belakang. Jadi mereka kurang bisa berpikir panjang. Oke, untuk apa-apa yang kemudian mereka putuskan secara reaktif itu. Kemudian pergaulan bebas ini juga sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita Bapak Ibu, bahwa saat ini marak sekali terjadi pergaulan bebas dengan berbagai variasi kejadian-kejadiannya yang ini sangat kita sayangkan tentunya. Nah, ini kita harus peduli Bapak Ibu. Kita harus peduli bahwa ada apa nih? Kita sedang sakit ini. Generasi muda kita sedang sakit dan mari kita peduli untuk itu. Itu that's why kemudian mengapa pendidikan etika itu harus kita pedulikan, harus kita coba seriusi bersama-sama. Yang kedua adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, saling menghormati dan saling mendukung. Dan berikutnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Kita tahu Bapak Ibu bahwa siapapun kalau ditanya apa sih yang dicari dalam hidup ini, pasti yang dicari adalah kebahagiaan dan ketenangan. Dan ketika eh, banyak orang saat ini galau, resah, ya tentunya kebahagiaan jauh dari hidup mereka. Ya. Oke, next Pak Ista. Oke. Berikutnya, apa itu pendidikan etika? Tadi Pak Ihdi Amin, Pak Dokter sudah menyampaikan ya bahwa pendidikan etika itu terkait dengan akhlak, dengan karakter. Eh, Menyitir dari apa yang pernah saya baca, bahwa karakter itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu, yaitu karakter moral dan karakter kinerja. Nah, dalam penyampaian atau internalisasi pendidikan etika, kita perlu memperhatikan dua hal ini. Karakter moral ini mengacu pada hal-hal yang terkait dengan moralitas ya, misalnya dengan kejujuran, kesabaran, kemudian saling peduli, saling membantu, itu termasuk karakter moral. Sedangkan karakter kinerja adalah hal-hal yang bisa menunjang pengembangan diri seseorang yang akan menjadikan orang itu bisa bermanfaat dan kontributif untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan juga untuk masyarakat sekitar. Ya, karakter kinerja ini misalnya ya mau tekun belajar, mau tekun bekerja, eh, mau mencoba hal-hal yang tidak biasa, yaitu dalam rangka pengembangan potensi, ya itu termasuk karakter kinerja. Tentunya kita tidak ingin melahirkan generasi yang misalnya pinter, tekun belajar, etos kerjanya tinggi, tapi tidak jujur, ya. Kita nggak ingin seperti itu. Atau ada anak-anak kita yang jujur, sabar, tapi tidak punya etos kerja yang baik. Ya, kita ingin dua-duanya itu tercapai. Nah, itu di antara cakupan dari pendidikan etika. Next. Berikutnya, Pak Istet. Ah, itu terkait dengan karakter, ya juga terkait dengan akhlak, Bapak Ibu. Artinya pembahasan yang lain atau aspek yang lain terkait pendidikan etika adalah akhlak. Dan kalau kita berbicara tentang akhlak, itu ada beberapa macam akhlak ya. Yang pertama adalah kita harus tanamkan, kita perlu tanamkan kepada anak didik kita tentang pentingnya berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagaimanapun kita adalah makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, maka sangat tidak etis kalau kita sebagai ciptaannya itu tidak punya akhlak yang baik terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Kita perlu tanamkan kepada anak-anak kita bahwa ketaatan kepada Allah itu sesuatu yang mutlak, sesuatu yang nomor satu. Ya, karena bagaimanapun kalau kita hidup tidak mengikuti aturan Tuhan, tidak mengikuti aturan dari yang menciptakan kita, tentu hidup kita akan amburadul, akan porak-poranda. Itu perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya, berakhlak kepada Tuhan itu mencakup beriman dan bertakwa, kemudian taat pada aturan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah akhlak kepada diri sendiri. Nah, ini yang seringkali kita lupa untuk menyampaikan kepada anak-anak didik kita bahwa akhlak itu tidak hanya kepada sesama manusia, paling penting itu adalah akhlak kepada diri sendiri. Self love itu perlu dikampanyekan Bapak Ibu, ya. Kenapa begitu? Karena orang yang mencintai dirinya sendiri pasti bisa mencintai orang lain. Karena kita sama, diri kita manusia, orang lain juga manusia. Ketika kita bisa memperlakukan diri kita dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa juga memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, self love itu untuk bisa self love Bapak Ibu, maka kita perlu ajari anak-anak kita untuk bisa mengenali diri sendiri. Kalau kita mendalami diri sendiri, diri kita apa yang ada dalam kita itu lautan ilmu yang luar biasa yang kita perlu belajar. Dan ketika kita sudah paham diri kita sendiri, lahir batinnya, maka insya Allah kita bisa bisa mengembangkan diri,
paham tujuan penciptaan manusia. Dan ketika kita paham diri, maka kita akan sehat secara mental. Satu hal misalnya Bapak Ibu, ini sebuah sebuah apa ya contoh kenapa ketika kita mengenali diri kemudian kita bisa membahagiakan dan mengembangkan diri kita sendiri misalnya Bapak Ibu. Misalnya nih, ketika seseorang tahu bahwa diri kita itu terdiri dari jiwa, dari raga, dan jiwa kita itu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita, ketika ketika anak-anak kita paham ilmu itu, maka anak-anak kita akan mengarahkan pikirannya untuk berpikir yang positif. Kenapa begitu? Karena sel-sel yang ada tuh di dalam tubuh kita itu sangat patuh pada apa yang ditorahkan di otak kita, di pikiran kita. Ketika kita berpikiran positif, maka sel-sel tubuh kita itu juga akan uh, berlaku positif dan itu sangat mempengaruhi kesehatan dan semangat hidup kita. Nah, ini di antara ilmu tentang diri. Dan sebaliknya, ketika orang tidak paham tentang ilmu tentang ini satu ilmu saja nih tentang diri sendiri, kemudian dia membiarkan pikirannya berpikir negatif, maka yang akan terjadi dalam hidupnya adalah hal-hal negatif. Karena ketika kita berpikir bahwa misalnya nih, kita melabeli diri kita dengan oh saya orangnya begini, saya memang orangnya males untuk berbuat sesuatu, saya sukanya rebahan. Otak kita berpikir seperti itu, maka seluruh sel tubuh kita akan mengiyakan apa yang dikatakan oleh otak kita. Maka yang terjadi adalah bukan semangat, tapi anak atau kita yang berpikiran negatif, melabeli diri dengan hal yang negatif, maka hidup kita akan ngelupro. Hidup kita akan tidak penuh semangat, ya Pak Ibu. Nah, ini kan sangat mempengaruhi. Tetapi ketika kita paham bahwa kita harus perlu berpikir positif untuk bisa menguatkan diri kita, maka itu nanti akan efeknya akan sangat banyak ya, termasuk kita bersemangat mengembangkan diri dan tubuh kita sehat. Makanya ilmu tentang diri sendiri itu perlu diajarkan kepada anak-anak didik kita. Nah, untuk itu perlu tentunya kita sendiri perlu belajar tentang diri sendiri. Sampai ada sebuah hadis yang menyampaikan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya sendiri maka dia akan mengenali Tuhannya. Ini ternyata kalimat ini sangat dalam Bapak Ibu. Ya, karena ternyata ketika kita telusur bahwa di dalam diri kita itu ada sebuah pabrik yang luar biasa rumitnya yang itu berjalan tanpa perintah dari kita, maka kita akan mengenal oh ya di situ ada zat yang maha luar biasa yang mengatur kita, maka kita akan kenal Tuhan misalnya. Gitu ya. Sebelumnya dulu Pak. Oke. Tadi akhlak kepada diri sendiri ya. Kemudian akhlak kepada manusia, sesama manusia. Ini sangat penting karena tadi itu tentang etika itu tentang diantaranya adalah tentang bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain. Ya, maka buah dari kita tahu berakhlak baik atau tahu tentang diri sendiri adalah kita bisa berakhlak dengan baik kepada sesama manusia. Berikutnya adalah akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam itu adalah bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk peduli lingkungan, untuk berinovasi, untuk kelestarian alam ya. Jadi uh, kita perlu sadarkan anak-anak bahwa uh, terhadap alam pun kita harus berbuat baik ya, karena kita tidak bisa terlepas dari alam. Hidup kita itu sangat tergantung kepada alam. Next, Pak Isdat, bisa dilanjut. Nah, kemudian peran sekolah ya. Tadi kita sudah mencoba memahami cakupan pendidikan etika itu apa saja. Sekarang peran sekolah dan guru. Atau ini dalam bahasa yang lain ini adalah pedagogi transformatif Bapak Ibu. Di mana kita dalam memberikan pembelajaran tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga fokus pada perubahan kehidupan ya, kehidupan secara pribadi maupun kehidupan secara kolektif Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah kita sebagai sekolah, sebagai guru harus paham siswa secara holistik, Bapak Ibu. Bahwa siswa itu tidak bisa berdiri sendiri hanya sebagai siswa. Kita nggak bisa melihat siswa dia sebagai siswa gitu aja. Kita harus melihat siswa sebagai secara holistik bahwa dia itu ada di dalam sebuah ekosistem yang menyangkut dirinya sendiri, kemudian
saja, tidak melihat yang lain, maka kita pasti guru itu akan marah-marah. Kamu sebagai siswa, ya mau tidak mau, kalau ibu nggak mau tahu, bapak nggak mau tahu, ya kamu harus mengerjakan tugas itu dengan baik. Itu tuntutan kita, karena kita hanya melihat siswa hanya dari satu ekosistem sekolah saja. Tetapi kalau kita mau coba peduli, Bapak Ibu, kita coba ajak bicara anak itu kenapa sih tidak mengerjakan tugas, ya. Nanti kita akan tahu, Bapak Ibu. Kalau kita ngobrol dengan anak, ada sebuah kejadian. Seorang anak yang tidak mengerjakan tugas, Bapak Ibu, ini kebetulan konteksnya di Amerika, Bapak Ibu. Nah, ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian ketika ditelusur oleh gurunya, ternyata jawabannya adalah karena lampu kamar mandi saya mati, Bang. Begitu. Apa nih hubungannya antara tidak mengerjakan tugas dengan lampu kamar mandi gitu ya? Nah, anak itu kemudian menjelaskan bahwa dia baru bisa mengerjakan tugas itu di kamar mandi. Karena kalau di luar itu adik-adiknya banyak, orang tuanya sering ribut, adiknya juga sering ribut, dia tidak bisa konsentrasi. Nah, dia baru bisa mengerjakan tugas itu di kamar mandi. Nah, saat itu tidak mengerjakan tugas karena lampu kamar mandinya mati malam-malam gitu ya. Akhirnya tidak bisa mengerjakan tugas. Artinya kadang-kadang perilaku anak yang tidak sesuai harapan kita ini terkoneksi atau penyebabnya adalah unsur lain di luar sekolah ya. Atau kalau Bapak Ibu mungkin sering ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya baik yang di SMA Pakuyangan maupun SMA Kedunguni pasti pernah menemui anak-anak yang bermasalah di sekolah, tapi ternyata ketika kita telusur ini adalah permasalahannya dari keluarga misalnya. Ya, itu mau berangkat sekolah itu sangat suntuk, sangat tidak semangat itu gara-gara orang tuanya habis bertengkar dan sebagainya ya. Nah, jadi kita harus pahami anak sebagai sebuah apa ya, sebuah pribadi yang tidak hanya hidup di sekolah tapi punya ekosistem macam-macam itu. Nah, untuk itu maka perlu Bapak Ibu guru memahami latar belakang siswa. Kemudian paham kepribadian siswa, ya ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang sanguin dan lain-lain Bapak Ibu. Kemudian untuk itu maka ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anak yang mempunyai semacam kekecewaan dari keluarganya, kemudian datang ke sekolah dia ibaratnya sudah terkecewakan, tersakiti oleh ujaran dari bapak atau ibunya, kemudian di sekolah eh, tambah lagi sakit hatinya dengan ujaran bapak ibu yang mungkin membuat mereka juga tersinggung, ini akan menumpuk emosi di dalam diri anak itu yang akhirnya suatu saat itu akan meluap bapak ibu. Ya, itu. Makanya begini, ketika ada anak yang suka berkata-kata kasar, ini tidak bisa kita pandang anak itu tidak beretika, anak itu berkata-kata kasar, karena itu kita perlu telusur ada apa di balik itu gitu ya, ada masalah apa dengan mentalnya, dengan kejiwaannya gitu. Itu jadi Bapak Ibu perlu kita ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kadang-kadang kita tidak sadar Bapak Ibu ya, saya kalau keliling sekolah itu kadang masih mendengar guru yang berkata, ayo apa ini ya, nggak ada yang bisa ya gitu ya, oh lupa, hari ini lupa, kemarin tidak bisa misalnya. Ini sesuatu yang membuat anak ya agak tersinggung Bapak Ibu. Ini tidak membuat anak kemudian semangat belajar, malah justru wah kok saya dikatakan seperti itu. Maka kita harus hati-hati dengan pilihan kata kita. Yaitu kemudian yang kedua adalah kita perlu memperhatikan kebutuhan siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu, beberapa anak kita ada yang cangkir jiwanya itu kosong oleh cinta. Karena mungkin memang kehidupan keluarganya itu sangat tidak mendukung ya. Dia kekurangan cinta. Nah, anak-anak yang demikian, mereka datang ke sekolah itu mencari cinta dan perhatian Bapak Ibu. Mereka belum sampai ke taraf mau cari ilmu. Karena kebutuhannya bukan kebutuhan ilmu. Kebutuhannya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, yang seperti itu biasanya yang kemudian neko-neko Bapak Ibu. Mereka cari perhatian dengan lari-lari di kelas lah, suka apa iseng sil sama temannya misalnya, karena mereka butuh perhatian Bapak Ibu. Nah, yang seperti ini mungkin perlu perhatian khusus dari Bapak Ibu guru BK, dari Bapak Ibu wali kelas atau dari Bapak Ibu guru pengajar itu. Nah, sementara anak-anak yang berangkat ke sekolah dengan cangkir jiwa yang penuh dengan cinta dan perhatian, nah mereka cari ilmu Bapak Ibu. Nah, yang seperti ini mereka kemudian mengembangkan dirinya, kita kembangkan diri mereka dengan baik ya. Artinya kita makanya pembelajaran diferensiasi itu perlu karena memang kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda.
Maka untuk itu Bapak Ibu kita perlu memberikan penghargaan kepada anak, kepercayaan, perhatian. Kita kadang-kadang perlu sharing cerita kehidupan dengan anak-anak. Atau kita perlu dengar aspirasinya gitu ya. Dan kemudian kita perlu mengajari soft skill yang dibutuhkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya kita perlu membimbing siswa untuk tumbuh dan berkembang Bapak Ibu. Seperti tumbuhan siswa kita ini perlu lingkungan tumbuh yang yang kondusif ya. Guru dan sekolah perlu menciptakan lingkungan belajar yang baik untuk pertumbuhan siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu kita tahu Putri Aryani ya, oke, penyanyi dengan suara yang luar biasa. Itu kalau saja misalnya seorang Putri Aryani ini tumbuh di sebuah keluarga yang berbeda dengan keluarga yang sekarang misalnya, dengan orang tua yang tidak mencoba mengenali potensinya, orang tua yang tidak memfasilitasi kebutuhannya, mungkin tidak akan menjadi Putri Aryani yang sekarang. Putri Aryani tumbuh di lingkungan yang sangat kondusif untuk dia tumbuh subur, mengembangkan potensinya. Nah, demikian juga kita, sekolah kita, Bapak Ibu guru, perlu menyediakan lingkungan tumbuh yang baik untuk anak-anak kita. Ya, di antaranya dengan kita memperhatikan kebutuhan mereka, kita pahami mereka secara holistik, ya. Dan untuk itu Bapak Ibu itu perlu hati yang ikhlas, ya. Ketika kita bekerja itu jadi ada beberapa tingkatan orang bekerja Bapak Ibu. Ada yang sekedar satu mencari nafkah. Yang penting saya sudah dapat nafkah, sudah selesai. Saya tidak perlu memperhatikan hal-hal yang lain. Ada yang kemudian lebih tinggi lagi adalah untuk mengembangkan potensi saya, gitu ya. Ada lagi yang untuk apa gitu ya. Dan ternyata ini yang paling tinggi di antara taraf kita motif kita bekerja adalah motif untuk kita bisa melayani sesama. Nah, ketika kita sudah sampai pada motif tertinggi bahwa kita bekerja, apalagi sebagai guru, itu adalah untuk melayani sesama manusia, maka insya Allah kita bisa bekerja dengan ikhlas, Bapak Ibu. Ya, oke. Yang kedua adalah kita harus paham ilmu psikologi dan ilmu belajar. Tadi untuk bisa memahami anak itu perlu ilmu psikologi, tapi kita sudah belajar tentunya. Tapi kita perlu terus mengembangkan diri kita ya. Kalau kata Pak Kusmanto ini di sebelah saya itu ibadah yang paling panjang itu katanya pernikahan, Bu. Ya, tapi ternyata ada juga yang panjang juga, yaitu mencari ilmu. Ya, karena belajar sepanjang hayat itu udah minal mahdi ilalah dari buayan sampai ke alam kubur. Karena memang ilmu itu berkembang dan ilmu kita itu sangat terbatas, maka kita perlu terus mencari ilmu, Bapak. Guru ada yang menyampaikan kalau guru berhenti belajar udah berhenti mengajar saja karena nanti ilmunya tidak relevan ya. Harus paham ilmu psikologi juga ilmu belajar. Bagaimana kita belajar itu perlu diketahui oleh guru dalam rangka kita bisa memfasilitasi siswa dengan berbagai keadaan, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah niat melayani tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya untuk bisa membimbing siswa untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, kita perlu menjadi teladan. Bagaimana mungkin kita bisa menularkan vibrasi baik kepada anak-anak, mendampingi anak-anak dengan penuh kasih, dengan hati yang tulus, dengan dengan hati untuk bisa membimbing mereka dengan baik. Kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan yang baik, ya maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita berangkat ke kelas itu sering terlambat, maka ini menjadi teladan yang tidak baik untuk anak-anak. Ini menjadi yang jadi catatan di benak anak-anak bahwa oh ya ternyata nggak masalah ya untuk terlambat ya karena guru saya juga mengajari seperti itu. Oke, next Pak Istad. Nah ini bagian dari pedagogi transformatif. Nah, ketika kita sudah menjalankan peran-peran itu dengan baik, sekolah memfasilitasi, mendukung Bapak Ibu gurunya juga semuanya mempunyai niat yang baik untuk melayani, maka bagi siswa kondisi atau lingkungan yang semacam itu akan menciptakan peluang. Mereka mendapatkan peluang yang luas untuk mengoptimalkan potensi mereka lebih berkembang lebih baik lagi. Kemudian ini juga membangun kesadaran anak bahwa oh ya ternyata saya berkata-kata jelek itu tidak baik, ya. Ternyata saya malas belajar tidak baik. Kita coba untuk membangun kesadaran anak. Ini yang disebut disiplin positif, Bapak Ibu, di mana bahwa kedisiplinan anak itu tidak dibangun dari eksternal, tapi dari kesadaran internal bahwa disiplin itu perlu untuk kesuksesan mereka, untuk kemuliaan mereka. Kemudian lingkungan yang kondusif mengembangkan pemikiran kritis mereka. Bapak Ibu, kita perlu terus budayakan
budaya reflektif di mana anak-anak kita semua siap untuk apa ya terbuka terhadap masukan dari siapapun. Anak siap terbuka untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu guru juga siap terbuka terhadap pemasukan-masukan dari anak ya. Ini akan mengembangkan pemikiran kritis untuk anak-anak. Next, Pak Ista. Oke, sudah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan nanti secara praktis akan disampaikan oleh Bu Eva. Terima kasih Bapak Ibu. Ini apa yang disampaikan Aristoteles bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa sekali, mohon apresiasinya Bapak Ibu. Ternyata kita hari ini seperti mendapat kuliah 2 SKS dari Bu Indah Muslihatun SPD. Tadi banyak membahas tentang hal yang sangat relate sekali dengan generasi hari ini, strawberry ya Bu ya, Gen Z ya Bu, ya, Publik Indonesia ini akan juga masalah-masalah keremajaan yang ternyata kompleks sekali ya. Dan juga tadi dapat materi tentang long life edukasi dan salah satunya tentang perkembangan peserta didik ya Bu. Ini materi PPD, biasanya di FKIP biasanya ada materi ini Bu, yang nantinya kita akan kembali ke fitrah kita yang tidak cuma mengajar tapi juga mendidik. Terus Bu Indah, langsung saja Bapak Ibu guru hebat semuanya, langsung ke pemateri berikutnya yaitu Bu Eva yang sama akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan etika untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Monggo kepada Bu Eva kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Epi waktunya. Sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Epi, nanti barangkali sinyal saya begitu kurang. Ini Pak Nis, Insya Allah Bu. kurang kondusif. Ini sedang ada sedikit gangguan begitu di saya berada Waktunya masih 25 menit ya Bu ya. 25 menit. Oke, Pak. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semuanya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan, Bapak Dr. Idi Amin MPD. Dan juga ini yang salam hormat saya untuk Ibu Indah Muslihatun SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Kedunguni Pekalongan, dan segenap Bapak Ibu guru hebat yang pada siang hari ini masih sangat bersemangat untuk terus belajar bersama meningkatkan kompetensi diri dalam acara ngobras ini, ngobrol bareng komunitas, yaitu kolaborasi komunitas belajar seman sayang bergema dengan komunitas belajar bernas ini dari SMA Negeri 1 Kedung Muni. Semoga pada hari ini kita akan mendapatkan nilai manfaat begitu dari pelaksanaan proses belajar kita. Izin share screen untuk materi saya nanti, yaitu melanjutkan dari Bu Indah tadi. Sudah muncul ya Pak Evi? Itu saya lebih mendalami nanti fokus kepada implementasi pendidikan etika berbasis pedagogik transformatif. Tadi sempat disinggung sebelumnya kaitan dengan uh, istilah pedagogik transformatif. Nah, nanti akan kita kupas bersama apa sih pedagogik transformatif itu? Apa kaitannya dengan pendidikan etika begitu? Perlu saya sampaikan juga bahwa kaitan dengan implementasi pendidikan etika berbasis pedagogik transformatif ini, saya dengan Bu Indah itu alhamdulillah bisa bertemu dengan sosok hebat seperti Bu Indah yang sangat menginspirasi. Beliau adalah kepala sekolah yang inovatif juga. Kemarin saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama beliau di PBKP Jateng, yaitu di Solo pada tanggal 19 sampai 21 Agustus 2024, yaitu kaitan dengan implementasi pendidikan etika yang terintegrasi atau
diintegrasikan ke dalam pembelajaran yaitu melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Implementasi pendidikan etika sendiri ini akan menjadi salah satu program nasional yang dicanangkan oleh BPKP seluruh Indonesia, dan Jawa Tengah adalah peringkat kedua setelah BPKP Jatim dalam hal apa namanya, sosialisasi implementasi pendidikan etika. Ketika kita mendengar pendidikan etika, mungkin kita akan teringat kembali dengan istilah di masa lalu yaitu pendidikan karakter. Nah, kenapa sih penting? Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Indah, memang sedikit juga saya pernah membaca bahwa Microsoft sebagai perusahaan raksasa dunia itu pernah melakukan satu penelitian survei digital civility itu terhadap 32 negara. Nah, 29 Indonesia itu berada di peringkat 29 kaitan dengan warganya yang tingkat kesopanannya itu di urutan 29 begitu dari 32 negara. Artinya itu sangat memprihatinkan untuk kita bahwa nilai kesopanan kaitan dengan norma kesopanan etika itu kita berada di level yang sangat rendah. Padahal negara Indonesia secara kultur itu berada di adat ketimuran. Nah, ini menjadi PR besar dan tantangan kita sebagai seorang pendidik lah. Ini mungkin dari Kemendikbudristek akhirnya berpikir penting sekali untuk mengimplementasikan pendidikan etika diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Kemarin disampaikan oleh Ketua BPKP Jateng, Bapak Darmadi, bahwa di kurikulum Merdeka kita sudah memiliki alatnya nih. Alatnya namanya adalah P3, Profil Pelajar Pancasila. Nah, sudah punya alatnya, tinggal kita meracik, mengelola, mengimplementasikan, mengintegrasikannya seperti apa. Akhirnya digelontorkanlah istilah pedagogik transformatif. Bagi kita sebagai seorang pendidik, kita sudah sangat paham dan familiar mendengar istilah pedagogik dalam pembelajaran, karena kita sebagai seorang guru tentunya memahami ilmu-ilmu pedagogik yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Tetapi ketika disandingkan dengan istilah pedagogik transformatif, itu tentunya menjadi hal yang baru dan menimbulkan rasa penasaran. Kalau saya sendiri itu cukup penasaran, ini kemarin pedagogi transformatif itu sebetulnya apa begitu. Nah, ini akan kita uh, kupas bersama, tapi sebelumnya nanti saya ajak dulu Bapak Ibu untuk sejenak melakukan refleksi diri melalui video yang akan saya putarkan berikut ini. Ini adalah video pembentukan karakter di Jepang gitu. Hmm. Ya senene lang ko. Konti bol ko.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah gambaran gitu penanaman karakter pendidikan kaitan dengan pendidikannya di kolom chat. Nah, mungkin timbul juga di benak kita sebagai seorang pendidik. Dapatkah membentuk karakter pelajar Indonesia seperti yang ada di video yang terjadi di Jepang, yaitu penanaman karakter di Jepang itu yang sangat luar biasa baik, disiplin, walaupun memang sebagai negara maju, kita tidak bisa meniru semuanya karena memang pasti ada titik lemahnya, tapi kita ambil sisi positif dari negara Jepang, yaitu disiplinnya sangat tinggi sekali begitu. Bahkan tadi dipaparkan di video bahwa anak kecil apa namanya diberikan kepercayaan oleh orang tuanya untuk keluar rumah berbelanja begitu berangkat sekolah sendiri begitu itu karena tingkat keamanan di Jepang itu juga eh, luar biasa begitu. Mungkin berbeda dengan kita. Ada beberapa memang hal-hal yang tidak bisa kita sandingkan dengan kondisi Indonesia. Tapi kaitan dengan pendidikan etikanya lah. Ini kalau Jepang saja bisa, Indonesia kenapa tidak bisa kan? Itulah itu jadi PR bersama. Karena apa? Indonesia dan Jepang itu kalau mau dihitung-hitung lahirnya itu di tahun yang sama gitu. Untuk Jepang, Hiroshima Nagasaki itu titik nolnya itu ketika tahun 45. Kita sendiri merdeka, proklamirkan kemerdekaan juga tahun 45. Jadi ibarat bayi itu dilahir di tahun yang sama, tapi tumbuh kembangnya yang berbeda. Ketika Jepang sekarang sudah menjadi negara maju, nah kita masih menjadi negara yang berkembang terus, padahal secara Trigatra, letak geografis kita, SDA-nya itu mungkin lebih oke dari Jepang. Nah, PR-nya adalah di SDM. SDM ini yaitu kaitan dengan karakter begitu, larinya ke etika. Nah, ini menjadi tantangan besar buat kita semua. Kalau ada pertanyaan, dapatkah membentuk karakter pelajar Indonesia seperti yang ada di video? Mungkin jawabannya bagaimana ini, Bapak Ibu? Ini ada dari Kedung Muni nih, sikap yang baik dan bertoleransi dengan sama sudah diajari sejak kecil di Jepang. Sangat menginspirasi dan patut dicontoh oleh netizen 62 nih, agar generasi mendatang bisa lebih menghargai sesama dan tentunya dibutuhkan kolaborasi begitu nggih semua pihak. Ini kemarin kalau kita secara luring ini ketika dipaparkan video seperti ini akan timbul diskusi yang sangat hangat sekali Ibu Indah di BBKP itu diskusinya sangat hangat dan hidup begitu. Tapi mungkin ini karena terkendala di Zoom hanya terkendala ruang dan waktu yang terbatas jadi kita cukup jadikan refleksi bersama saja bahwa kalau negara Jepang dengan mungkin tadi lahir di tahun yang sama saja bisa, harusnya Indonesia juga bisa begitu. Baik, langsung ke pedagogik transformatif. Itu tadi hanya mengawali saja nih Bapak Ibu untuk refleksi diri kita. Pedagogik transformatif tadi sudah disinggung oleh Bu Indah, betul sekali. Jadi kita bukan hanya fokus kepada sisi akademik, tapi pendekatan pendidikan pedagogik transformatif ini yaitu lebih bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan bertindak individu melalui refleksi kritis, pengalaman langsung, dan dialog interaktif. Jadi anak diajak melakukan analisis konteks terhadap dirinya, terhadap keluarga, lingkungan, permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri peserta didik. Nah, melalui pedagogi transformatif ini, nanti anak bukan hanya mengenal dirinya, tapi juga lingkungan dan bahkan secara global begitu, dunia meningkatkan rasa peduli, meningkatkan apa namanya rasa berpikir kritisnya juga ada. Jadi ini relate sekali dengan profil pelajar Pancasila yang sudah ada dalam kurikulum Merdeka. Tujuan pedagogik transformatif itu sendiri yaitu mendukung guru untuk menciptakan proses pembelajaran inovatif, memberdayakan peserta didik dan melibatkan peserta didik sebagai pribadi utuh dalam kegiatan partisipatif dan kolaboratif yang berkontribusi pada kesadaran diri, tujuan, rasa memiliki interkoneksi dan agensi mereka. Nah, ini nanti yang menarik dari pedagogi transformatif ini adalah nanti sudah ada modul, ya Bapak Ibu, kurang lebih ada 30 model. Model yang tersedia dalam modul pedagogik transformatif yang bisa kita langsung implementasikan, kita terapkan dalam
pembelajaran bisa kita integrasikan ke dalam P5, bisa kita integrasikan ke dalam mapel intrakurikuler, atau mungkin bahkan ekstrakurikuler. Nah, untuk guru BK mungkin ini bukan hal yang asing atau mungkin pernah mendengar sebelumnya, atau mungkin ternyata penerapan dari pedagogi transformatif ini hampir mirip dengan guru Bapak Ibu guru BK yang selama ini sudah dilaksanakan begitu. Untuk prinsipnya dari pedagogi transformatif ini yaitu peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Ini relate sekali dengan kurikulum Merdeka, yaitu memaksimalkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran berpihak pada murid, sehingga mereka akan didorong untuk berpikir kritis. Tentunya itu masuk juga dalam profil pelajar Pancasila. Salah satu 6 dimensinya adalah critical thinking, menempatkan dialog menjadi yang utama. Jadi tadi disampaikan oleh Bunda, kita nggak bisa menjudge nih anak berkata kasar, anak berperilaku yang tidak normatif. Itu kita harus menelusuri, bisa melalui dialog, diskusi, kita telusuri akar masalahnya itu apa begitu. Prioritas partisipasi aktif peserta didik, mendorong keaktifan dan mendorong keterlibatan guru pada komunitas. Tentunya menekankan guru juga untuk terus aktif dalam komunitas belajar. Tadi disebutkan juga oleh Bu Indah bahwa kalau guru tidak mau belajar sudah berhenti mengajar saja. Ada istilah seperti itu sering sekali didengungkan. Karena nonsen rasanya kita sebagai pendidik tapi tidak mau belajar. Itu tidak seiring sejalan dengan profesi kita begitu. Untuk pedagogi transformatif, mengapa sih kita membutuhkannya? Mengapa kita membutuhkan pedagogi transformatif dalam konteks kita sebagai seorang pendidik? Karena pedagogi transformatif ini fokus pada pemberdayaan siswa, yaitu membantu peserta didik berkembang secara menyeluruh dengan memperkuat nilai-nilai etika yang membantu mereka mengembangkan identitas dan rasa memiliki dan membina hubungan positif dengan orang lain. Jadi nanti memang muara akhirnya goalnya adalah ketika semua pendidik di Indonesia saling berkolaborasi dari jenjang dasar sampai menengah tinggi, konsisten berkomitmen untuk terus menanamkan mengimplementasikan pendidikan etika, semuanya memang membutuhkan proses tidak instan. Itu di generasi beberapa tahun ke depan Indonesia, warga Indonesia itu akan memiliki kesadaran etika yang tinggi begitu. Nah, keterkaitan dengan pendidikan etika, keterkaitan antara pendidikan etika dengan P3 profil pelajar Pancasila tentunya sangat berkaitan. Di sini ada keselarasan nilai, pedagogik berpusat pada peserta didik, transformasi batin, kerangka khusus. Nah, ini eh, relevansinya tentunya sudah dipertimbangkan oleh Kemendikbud. Kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa alasan utama mengimplementasikan pendidikan etika adalah karena kurikulum Merdeka itu punya alatnya yaitu P3, Profil Pelajar Pancasila. Nah, nanti integrasinya bisa melalui beberapa cara, tadi bisa P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, bisa melalui kegiatan intrakurikuler pembelajaran kita, bisa melalui ekstra begitu. Jadi masuk antara intrako dan ekstra itu implementasi pendidikan etika itu bisa kita masukkan begitu. Nah, bagaimana sih kita mengintegrasikan pendekatan ini? Jawabannya yaitu melalui modul pembelajaran pedagogik transformatif. Pendidikan etika berkontribusi pada kewarganegaraan global yang membangun masyarakat inklusif dan damai, mengajak guru untuk mempersiapkan dan memfasilitasi perjalanan belajar yang menciptakan peluang bagi peserta didik untuk berkembang, untuk bisa mengembangkan hubungan yang positif dengan diri mereka, dengan orang lain, terlibat dalam refleksi etis dan dialog yang meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar hidup bersama. Nah, tentunya mempersiapkan mereka juga untuk menjadi warga masyarakat dan warga negara yang beretika tinggi. Tadi disebut di video di Jepang juga dipaparkan bahwa bukan hanya anak-anak kecil, tapi sampai mereka tumbuh kembang menjadi dewasa, ketika kecil diajarkan nilai-nilai etika di sekolah, di rumah, lanjut di masyarakat, akhirnya warga Jepang itu juga memiliki kesadaran dan disiplin yang sangat luar biasa. Contohnya ketika mereka dituntut harus mengantri, harus menyeberang jalan, begitu. Dilihat sangat rapi sekali. Kalau kita mau membandingkan dengan negara kita, kita mungkin hanya bisa mesam-mesem begitu, bisa senyum-senyum sendiri. Begitu riwahnya di negara kita ketika kita mau menyeberang jalan aja harus dengan mungkin teriakan begitu suruh berhenti. Kesadarannya sangat berbeda dengan di Jepang. Bahkan nilai-nilai etika yang diajarkan di Jepang itu ternyata
bermanfaatnya di semua lini sampai kesederhanaan. Kesederhanaan itu juga muncul. Jadi disampaikan tidak ada eh, apa namanya tas yang paling bagus, seragam baju yang paling bagus, semuanya itu diseragamkan sama begitu. Artinya ketika nilai-nilai etika itu berhasil diterapkan, maka itu akan bersifat komprehensif tadi, menyeluruh gitu. Nah, dalam modul pembelajaran pedagogik transformatif, ini yang paling utama adalah kita harus mengenal tiga pilar. Tiga pilarnya yaitu ada yang pertama pilar hubungan, kedua pilar refleksi dan dialog etis, dan yang ketiga adalah pilar tindakan kolektif. Nah, masing-masing pilar ini nanti akan ada model atau acuan modul pedagogik transformatifnya masing-masing dengan topik yang sudah disesuaikan dan bisa diterapkan untuk pembelajaran. Jadi modelnya ada yang semi bermain peran, ada yang refleksi kritis, ada yang apa namanya saling menilai antar teman, macam-macam dengan topik yang menarik begitu. Nanti kalau sampai akhir nanti kita akan sampai ke situ. Nah, ini yang pilar yang pertama dulu. Dalam pilar yang pertama, hubungan, ini modul pembelajarannya yaitu sebagai sebuah perjalanan yang memungkinkan pembelajar untuk mengeksplorasi identitas dirinya, melihat siapa mereka dan menghargai perbedaan. Jadi nanti akan ditentukan di pilar yang pertama ini ada beberapa tipe modul pedagogik transformatif yang tentunya mengandung beberapa dimensi yang relate berkaitan dengan profil pelajar Pancasila begitu. Jadi mereka akan diajarkan untuk berempati, menghormati semua orang terlepas dari latar belakang agama, budaya, suku, gender. Nah, ini akan membekali peserta didik juga untuk terus apa namanya manusia untuk menjadi manusia yang selalu membina rasa peduli, tanggung jawab, persaudaraan manusia begitu. Untuk refleksi dan dialog etis di pilar kedua, ini peserta didik mulai diajak untuk melakukan refleksi diri dan dialog dengan orang lain yang memperdalam kepekaan, empati mereka terhadap masalah etika dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mendengarkan, berkomunikasi secara empati. Nah, di apa namanya di pilar yang kedua ini di dialog etis tentunya anak sebelumnya nanti kita ke pilar satu dulu ke hubungan. Setelah itu baru kita menggunakan berbagai tipe modul pedagogik transformatif yang masuk kategori pilar kedua begitu. Jadi ini bisa 30 jenis tipe modul pedagogik itu nanti kita bisa terapkan di kelas secara bertahap begitu. Ini untuk pilar yang kedua. Untuk pilar yang ketiga ini yaitu tindakan reflektif. Nah, pada akhirnya perjalanan pembelajaran membantu menciptakan pengalaman pembelajaran transformatif yang memberdayakan setiap pelajar untuk berkembang, memelihara jati diri mereka, mengembangkan nilai etika bersama yang mendukung kewarganegaraan global, dan membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Tentunya ketika terbentuk nilai-nilai etika yang tinggi, yang bagus, larinya adalah kepada kedamaian begitu. Tadi disebutkan juga di video di Jepang, Jepang itu negara yang tingkat keamanannya itu tinggi. Itu saya pernah membaca dalam satu bacaan bahwa memang negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi itu tingkat kriminalitasnya rendah. Jadi memang harus ditunjang dulu negara itu harus maju, harus mensejahterakan negaranya ditunjang dengan nilai-nilai etis warganya yang tinggi. Insya Allah nilai kriminalitasnya juga akan menurun begitu. Berbeda mungkin dengan di negara kita, kenapa angka kriminalitas kita masih tinggi? Karena memang nilai-nilai etika dari warganya juga masih rendah. Nilai tingkat kesejahteraan dari warganya juga masih belum belum banyak tergolong yang tersejahterakan begitu. Nah, itu ternyata saling berkaitan. Kenapa Jepang bisa menjadi negara yang aman? Bahkan ada pernah salah satu netizen ini bukan warga Jepang tapi melakukan semacam tes begitu simulasi bukan simulasi semacam tes aja uji coba menjatuhkan dompetnya secara sengaja nih di Jepang. Kira-kira dompetnya akan kembali atau tidak begitu. Dan ternyata kembali dalam keadaan utuh, tidak berkurang satupun uangnya. Nah, kita refleksikan kalau di sini mungkin dompet hilang ya sudah boro-boro kembali. Ketika kembali pun uang sudah habis begitu. Oke.
Ini adalah modul pembelajaran dan kegiatan merancang dan menyampaikan program pendidikan etika di kelas, yaitu kita mungkin bisa melalui permainan di awal. Tadi sebetulnya tahapan dari pendidikan etika itu bisa anak-anak atau peserta didik itu bisa kita ajak dulu untuk melakukan analisis konteks begitu. Analisis konteks itu bukan hanya konteks sekolah, tapi analisis konteks terhadap dirinya. Peserta didik memiliki permasalahan apa dalam dirinya, dengan keluarganya, dengan temannya, itu berarti kita mengajak peserta didik untuk melakukan analisis konteks permasalahan yang dia alami begitu. Nah, ini ada kemarin kita di BPKP itu bermain Dismissing Island. Ini pulau yang hilang. Di situ nilai filosofis dari permainan ini sungguh sangat luar biasa, yang sebetulnya ini bisa kita terapkan di kelas begitu. Cara bermainnya eh, mungkin nanti bisa saya spill sedikit aja. Anak disuruh berkelompok begitu, kemudian ada 20, ada yang jadi hiunya, ada yang berperan jadi hiu begitu. Ada nanti mereka pulau itu mereka harus berebut masuk ke dalam pulau, dan pulau yang satu itu hilang. Dan kemudian ada yang harus tenggelam begitu, dan ada yang harus diselamatkan, ada yang harus ditenggelamkan. Nah, ketika temannya bingung, ada satu pemimpin di situ yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk menenggelamkan siapa nih satu temannya yang mau ditenggelamkan. Nah, itu adalah dilema etika yang akan kita sodorkan kepada peserta didik untuk membuat keputusan dalam waktu cepat begitu. Dan nanti setelah bermain ini, anak disuruh melakukan refleksi diri, yang jadi hiu bagaimana, yang jadi pemimpin bagaimana, yang menjadi anak yang ditenggelamkan itu perasaannya bagaimana begitu. Itu kita akan saling melakukan refleksi. Nah, itu akan tumbuh rasa empati dan dialog antar peserta didik begitu. Ini untuk modul pembelajarnya di pilar satu, yaitu yang hubungan itu tadi ada beberapa topik, ada 10 topik, masing-masing pilar ada 10 topik modul. Topik yang pertama adalah meraih bintang. Jadi masing-masing topik ini nanti akan ada alur, aktivitas sudah matang ya Bapak Ibu, alat dan bahan apa namanya, alur pembelajarannya bagaimana, anak disuruh ngapain, refleksi akhirnya nanti bagaimana, nilai-nilai karakter dari bermain meraih bintang ini apa begitu, untuk refleksi yang dihasilkan, yang diperoleh oleh peserta didik itu nanti ada semua dalam satu modul pedagogik transformatif. Ini ada topik meraih bintang, menghubungkan pohon hidupku, sampai 10 topik. Ini ada kisah Bobby, ada di sepatu Anda. Memang judulnya ini apa, unik-unik begitu. Menurut saya itu sangat unik, dan ini menarik untuk kita terapkan di kelas begitu, diintegrasikan dalam pembelajaran. Setelahnya pastinya di setiap topik ini akan ada refleksi bersama. Apa yang sudah peserta didik rasakan ketika melakukan aktivitas pembelajaran dengan alur pedagogik transformatif meraih bintang misalkan. Itu mereka akan dapat merasakan betapa manusia di dunia ini beragam, dan kita tadinya tidak saling kenal menjadi saling kenal, dan dituntut bagaimana kita bisa memahami orang satu sama lain. Itu semuanya ada semua nilai-nilai dalam tiap-tiap modul begitu. Untuk modul pembelajaran di pilar kedua itu juga ada 10 Bapak Ibu. Ini ada beberapa topiknya, yaitu pulau-pulau yang menurun, pulau gurun, prinsip dialog, dan seterusnya. 1000 bangau kertas. Nah, kemarin untuk 30 modul ini di BBKP, kita praktekkan semua begitu. Kita praktekkan semua. Jadi ini karena sekali lagi karena keterbatasan ruang dan waktu, jadi eh, memang kendala. Kemarin saya sempat diskusikan untuk di webinar, kan sebetulnya ini karena kita 3 hari dan ini hanya 2 jam dan terbatas sekali waktunya. Jadi mungkin untuk praktek kita nanti bisa bersama-sama di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu begitu. Untuk modul pembelajaran 3, aksi-aksi bersama, ini pilar ketiga juga ada 10 modul di sini, yaitu ada dialog antar generasi untuk masyarakat yang lebih aman dan seterusnya. Nah, ini saya spill saja satu, misal ini tentang modul pohon hidupku. Ini kebetulan yang kemarin saya praktekkan di BBKP. Di sini tujuan dari pembelajaran untuk modul pohon hidupku yaitu peserta didik akan dapat merenungkan kehidupan mereka. Siapa diri mereka? Siapa dan apa yang sudah berkontribusi pada mereka dan ingin menjadi apa mereka? Ini adalah tujuan pembelajarannya.
Nah, bahan yang dibutuhkan yang perlu kita siapkan adalah lembaran kertas kosong untuk menggambar, pena atau spidol. Ini sederhana sekali alat yang dibutuhkan. Nah, di sini nanti kita minta peserta didik untuk menggambar pohon yang besar dan indah begitu. Nah, itu bisa kita integrasikan di Bapak Ibu di mapel kita. Atau misalkan nanti ketika P5 nih banyak sekali mungkin Bapak Ibu yang aduh bingung mau ngapain. Kita banyak kosong waktu gitu. Kita banyak gabut begitu untuk gurunya itu sudah kehilangan eh, apa namanya ide nih untuk apa bisa kita terapkan modul pedagogik transformatif ke dalam P5 begitu dengan memilih topik yang sesuai. Kita mau milih topik yang mana begitu. Nah, ini untuk modul pohon hidup pun setelah peserta didik diminta untuk menggambar pohon yang besar dan indah, maka mereka diberikan aktivitas selesai menggambar yaitu kita memberikan beberapa pertanyaan untuk mereka jawab di dalam bagian-bagian pohon itu begitu. Kamu tinggal di mana, dengan siapa, apa yang paling kamu suka dengan keluargamu, siapa sih teman terdekat kamu begitu. Apa yang paling kamu senangi begitu. Nah, yang dikuasai apa? Apakah kamu suka menggambar, menyanyi? Nah, itu mereka akan menuangkan dalam pohon begitu, pohon yang sudah mereka gambar itu, pohon hidupku yang menggambarkan kehidupan eh, peserta didik itu sendiri. Mereka juga bisa membuat emot sedih atau senang atau kecewa begitu. Nah, setelahnya nanti setelah selesai minta peserta didik saling berbagi apa yang mereka tulis dan gambar dan diskusikan persamaan dan perbedaan dari masing-masing peserta didik. Refleksinya di akhir nanti kita akan mengejak peserta didik untuk menggunakan dan merenungkan apa sih yang membuat setiap orang itu unik, siapa sih yang paling berkontribusi dalam kehidupanmu. Nah, itu bentuk refleksi-refleksi yang mungkin bisa kita apa namanya tanamkan pada peserta didik sampai muncul sikap saling menghargai antar teman begitu. Mungkin ketika ada yang saling bermusuhan kita bisa mendamaikan dengan saling berminta maaf begitu. Itu dengan hal-hal sederhana, dimulai dari hal-hal sederhana seperti itu kita coba masukkan ke dalam pembelajaran mungkin akan bisa bermanfaat begitu. Mohon maaf ini Pak Evi waktunya overtime Ih, berapa 5 menit ih. ini. Terima kasih Bapak Ibu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Eva. Luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya, bahwa pembahasan tadi sangat menarik oleh dua pemateri kita. Maka selanjutnya pada sesi berikutnya yaitu sesi diskusi, kita buka sesi diskusi ini untuk tiga penanya dulu nih Bapak Ibu. Monggo barangkali yang ingin bertanya silakan bisa raise hand atau bisa melalui kolom chat. Monggo bisa disampaikan pada kami barangkali ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru semuanya jangan lupa untuk mengisi link daftar hadirnya karena daftar hadir ini penting untuk penerbitan sertifikat. Adapun sertifikat nanti akan dikirim via email. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Dipersilakan. Sertifikat nanti mungkin bisa diunduh juga di BPSDMD Simapan nih Pak. Beberapa hari setelah pelaksanaan biasanya bisa diunduh secara Nih, mandiri di Simapan. nih. Betul, betul. Monggo Bapak Ibu, silakan. Bagi yang ingin bertanya, boleh bertanya kepada Bu Indah ataupun Bu Eva, atau nanti bisa dijawab juga oleh Bapak Dr. Idi Amin MPD. Mau dipersilakan. Materi ini ternyata sangat relate sekali dengan anak didik yang hari ini kita hadapi. Gitu. Monggo dipersilakan. Biasanya dari unsur guru BK, dari unsur guru BK biasanya banyak menghadapi curhatan dari generasi hari ini yang tadi disampaikan oleh Bu Indah, katanya mudah terserang mental. Katanya. Monggo dipersilakan. Tidak ada Pak Evi, berarti saya aja Pak Evi nggak apa-apa Bu Indah, Bu Eva. Ini Nggih, monggo Mas. Pak Didi dipersilakan. Oke, oke.
Eh, saya berhak bertanya apa enggak ini? Boleh, Pak. Pertanyaan Kita sebagai diskusi Pak, peserta. nggak bertanya Pak, kita Ya, diskusi aja ya lah itu saya ya. saya membayangkan saja. Saya terus terang dari paparan tadi itu kemudian yang ada dalam bayangan saya adalah membayangkan antara keterhubungan apa namanya metode atau model yang disajikan dalam modul itu dengan nanti pencapaiannya begitu. Eh, saya mungkin sedikit bertanya terkait dengan kemarin pada saat paparan BPGP, model-model yang dikembangkan itu seberapa jauh telah melalui proses riset sehingga kita berkeyakinan bahwa model itu betul-betul nanti bisa mengubah etika siswa begitu. Seberapa jauh kita bisa mengubah etika siswa itu. Karena apa namanya di dalam apa namanya keoptimisan yang tadi disampaikan oleh narasumber, ya kita sadar betul bahwa etika itu ternyata tidak hanya dibentuk oleh sekolah kan, tapi juga dibentuk oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Gitu. Jadi eh, waktu di Solo dulu ada pertanyaan kayak gitu apa tidak Bu Eva? Seberapa valid itu model itu telah teruji begitu sehingga betul-betul kita berkeyakinan bahwa model itu kalau diterapkan akan efektif. Mungkin itu Bu Eva, Bu Ida juga boleh Aja. menjawab. Terima kasih. Iya. Monggo, mau Bu Eva dulu, silahkan. Monggo Bu Indah dulu. Seingat saya Pak Edi, ini karena memang Pak Pak Edi ini kan ya sudah terbiasa dengan riset gitu ya. Pasti pikirannya itu langsung ke riset nih. Pak Edi, seingat saya kok belum ada ya Bu Eva ya yang mempertanyakan itu ya Bu Eva ya. Cuma kalau kami sih berpikirnya begini Pak, artinya modul-modul itu dibuat adalah sebagai sebuah upaya untuk men-trigger, memunculkan rasa empati anak, kepedulian anak, penggalian potensi anak gitu Pak. Itu sebagai sebuah ikhtiar. Dan kalau kemudian pertanyaannya apakah valid atau tidak nanti untuk mengubah seseorang lebih beretika sebagai sebuah ikhtiar, sebagai sebuah upaya, apa salahnya kita coba Pak? Misalnya seperti ini Pak, misalnya pada pohon kehidupanku, ketika ada pertanyaan siapa sih yang sudah berkontribusi terhadap diriku, terhadap hidupku, maka pada kegiatan itu anak kita fasilitasi untuk berpikir, berhenti sejenak, kemudian berpikir kita menimbulkan kesadaran-kesadaran anak bahwa oh ya ibu saya itu berperan loh untuk saya, oh ya bapak saya itu berperan loh untuk saya, yang itu sebelumnya tidak terfikirkan Pak. Jadi kalau menurut saya ini permainan-permainan yang coba yang ada di modul ini adalah sebuah bentuk kita jeda, menjedakan anak sejenak, kemudian kita menggiring mereka untuk berpikir hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh anak-anak ya. Misalnya ada permainan bintang itu ya Bu Eva ya. Di situ sederhana sekali. Di situ disebutkan apa sih pengalaman yang membuat saya terkesan dalam hidup saya. Itu kalau kita tidak fasilitasi dengan permainan itu kan mungkin tidak pernah terfikirkan. Anak nggak pernah berpikir bahwa oh ya saya bersyukur sekali nih sudah pernah dihadapkan oleh Allah pada sebuah pengalaman yang indah yang itu menjadi sesuatu yang mengkayakan hidup mereka dan itu berarti untuk mereka. Artinya kita munculkan kesadaran-kesadaran itu pada saat itu, Bapak. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah ada riset, mungkin sudah ada mungkin ya Pak. Tapi nah, kalau saya sih berpikirnya itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk menyadarkan anak untuk hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah disadarinya atau bahkan jarang disadarinya. Mungkin itu jawaban dari kami Pak Idi dan apresiasi sekali dengan Pak Idi yang sangat kritis ini ya untuk mempertanyakan hal itu Pak Idi. Ya mungkin Bu Eva mau nggak Bu Eva? Siap Ibu. Terima kasih Bu Indah untuk ya, ada yang luput saya sampaikan bahwa untuk modul pedagogi transformatif ini ada batas usia minim dan maksimalnya, guys. Untuk pedagogi transformatif ini diperuntukkan bagi usia mulai dari 6 tahun sampai 18 tahun begitu. Jadi bisa diterapkan di jenjang semua jenjang yaitu SD, SMP sampai SMA. Mungkin kalau dilihat rentang usia seperti itu. Nah, didesain mungkin sesederhana mungkin. Tadi disampaikan oleh Bu Indah kalau
melihat dari implementasi modulnya itu memang pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita menurut kita orang dewasa itu buat apa sih pertanyaan begitu gitu. Tapi mungkin dari sisi filosofis psikologis pendidikan itu mungkin sudah melalui tentunya Kemendikbud nggak main-main begitu kan untuk merilis modul pedagogik transformatif mungkin secara saya atau Bu Indah tidak ketahui sudah melalui uji klinis juga belum tahu begitu, tapi mungkin itu sudah dilakukan karena menimbang bahwa hal-hal sederhana itu bisa saja menggugah untuk anak berperilaku etika dimulai dari hal-hal sederhana begitu. Dan tentunya benar sekali itu adalah salah satu baru baru sebagian kecil sekali langkah dari dunia pendidikan Indonesia untuk memperbaiki etika warganya. Tentunya dibutuhkan kolaborasi dari keluarga, dari masyarakat begitu. Kemarin di BPKP itu mungkin ada diskusi yang agak terkait dengan pertanyaan ini adalah ketika kita semua disuruh melakukan refleksi dan analisis permasalahan di sekolah masing-masing begitu Bu Indah. Di Iya, sekolahnya masih terjadi 3 dosa besar pendidikan kah? Bullying misalkan termasuk di dalamnya bahkan sampai ada yang menyampaikan permasalahan di sekolahnya itu ada banyak pornografi begitu, ada yang perkawinan dini begitu. Jadi konteks sekolahnya itu kemarin dibedah bersama dulu begitu. Nah, betul. untuk yang solusinya tadi digelontorkan adalah salah satunya melalui pedagogi transformatif yang bisa diimplementasikan itu adalah salah satu bentuk ikhtiar begitu ikhtiar kita bersama yang memang tadi kalau kita sebagai orang dewasa kok sederhana sekali tapi bisa jadi itu memang bisa menjadi jalan begitu untuk dimulainya pembentukan etika sejak dini dengan keterlibatan atau kolaborasi semua pihak. Seperti itu, Bapak. Mohon maaf apabila tanggapan saya kurang optimal. Monggo Pak Evi atau Bu Indah mau menambahkan lagi. Terima kasih Bu Eva. Tadi ada yang present, Bu Eva. Pak Boleh. Pantama. Antama, Oke, monggo terima Pak kasih Bu. Antama. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama saya hanya ingin mengingatkan terkait dengan daftar hadir maupun instrumen untuk evaluasi untuk bisa diisi di link yang sudah saya berikan di chat. Dan yang kedua, apakah saya boleh juga ikut bertanya Boleh untuk sekali kaitannya Pak. dengan Boleh. Oke, oke. Saya ingin bertanya. Yang pertama, yang kira-kira bagaimana prinsip etika ketika diterapkan untuk memecahkan dilema moral, Pak, dalam pengambilan keputusan di sebuah lingkungan sekolah. Terus kira-kira apa dampak ketika itu diterapkan terhadap perkembangan karakter? Matur nuwun. Terima kasih Pak Antama. Monggo barangkali Bu Eva atau Bu Indah atau Pak Ihti. Ini Barangkali ada yang yang tahu Bu Eva nih, sama-sama guru penggerak ini. Kebetulan Pak Antama ini guru penggerak, Bu Eva. etika dan dilema Monggo moral Bu gitu Eva. Bu. Kayak sepertinya dilema etika nggih Pak atau bujukan moral, Pak. Ya, bujukan moral dilema etika nggih. Tadi sempat singgung juga itu ada permainan pulau yang hilang itu kalau kita mau menerapkan itu bisa bisa bentuk permainan tapi juga bisa untuk bermain secara berkelompok begitu Pak bisa kita terapkan itu nanti anak akan dihadapkan pada posisi dilema etika itu tadi yaitu harus dituntut untuk mengambil keputusan dalam jangka waktu yang cukup pendek dan cepat begitu di mana mereka harus mengorbankan salah satu anak buahnya begitu untuk ditenggelamkan analoginya seperti itu. Jadi kita nanti pura-puranya itu akan bermain dalam eh, pulau-pulau yang Miss tadinya Thailand. 3, 2, 1 ya yang akhirnya itu Nih, hilang begitu dan itu pemimpinnya itu anak atau peserta didik nanti bukan kita. Kita nanti akan sebagai guru yang memfasilitasi begitu. Nah itu bisa begitu diterapkan dalam konsep disisipkan untuk berarti dengan pembentukan konsep etika. berarti dengan konsep itu saya ambil kesimpulan dengan sistem ada yang dikorbankan tadi ya. Kita harus mengorbankan Betul, satu untuk menyelamatkan banyak. semuanya. Nah, bisa Nah, nggak nanti kira-kira tanpa mengorbankan itu bisa nggak apa memang
pengorbanan itu harus untuk sebuah sistem yang baik. Matur nuwun. Iya, iya, yang namanya dilema etika bujukan moral itu kan kaitan dengan benar-benar, benar salah, salah-salahan kayak gitu. Jadi memang apa namanya di dalam proses pembentukan karakter etika itu kita juga harus mengajarkan kepada peserta didik bahwa tidak semuanya kita harus apa namanya membenarkan semua yang salah dan salahkan semua yang benar. Intinya seperti itulah. Jadi memang nanti eh, dilema etika, bujukan moral itu juga bisa kita tanamkan dalam diri anak ketika tadi contoh menyelamatkan semua atau menyelamatkan yang mayoritas tapi harus ada yang mau dikorbankan. Lah itu nanti kita bukan 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 ini Pak, kita akan melihat apakah pemimpinnya yang mau mengorbankan atau ada anak buahnya yang mau berkorban begitu. Kalau di kelas saya kemarin ada yang sudah saya aja yang tenggelam karena saya yang paling berat, karena saya yang sudah tua begitu, karena saya yang sudah tua yang sebentar lagi saya juga mau pensiun misalkan kayak gitu. Nah, nanti mungkin peserta didik itu kita bisa mengamati perilaku masing-masing bukan hanya pemimpinnya saja. Pemimpin mungkin di akhir ketika mereka harus membuat keputusan, tapi di anak buahnya itu nanti bisa saja akan muncul sudah yang tenggelam saya saja karena saya yang paling apa kayak gitu lah itu nanti setelahnya kita ajak refleksi bersama apa namanya sebagai seorang pemimpin bagaimana kamu yang ditenggelamkan bagaimana kamu yang sebagai hiunya seperti apa lah kan di apa namanya dipahami masing-masing peran itu bahwa kalian suatu saat akan dihadapkan pada peran seperti itu begitu harus berkorban harus mengorbankan seperti itu. Lantas kira-kira kalau dengan sistem itu diterapkan, kira-kira dampak etis dalam konteks pendidikan apa, Bu? Itu Apakah tadi itu Saya coba ya, ya saya monggo coba. Bu Indah. Iya, oke. Ini mungkin konteksnya tidak di konteks selalu dalam pendidikan ya Pak Antama ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Sorry. Dalam konteks kehidupan sehari-hari itu ada kalanya memang. Jadi saya juga berkesan dengan apa permainan itu ya Bu Eva, kita satu kelompok kebetulan saya dengan Bu Eva. Itu memang dalam kehidupan kadang-kadang memang harus ada momen di mana kita harus kemudian yang saya pelajari adalah momen mengalah gitu. Artinya kita perlu ajarkan kepada anak didik kita ketika misalnya memang di sebuah keadaan di mana memang harus ada yang berkorban. Tetapi kan kita menyampaikan kepada anak-anak kalau yang namanya berkorban itu berarti ada yang kurang, ada yang terambil dari kita. Maka yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak bukan kemudian kita berkorban, tapi kita ya sama sih, cuma berkorbannya kita adalah dalam rangka untuk menyelamatkan yang lain, untuk kepentingan orang lain di situ. Ketika kita melakukan itu dengan sebuah kesadaran bahwa kita tidak merasa dikorbankan, ini adalah sebuah kesadaran yang utuh bahwa kita ingin menyelamatkan yang lain, maka sometimes dalam hidup ini perlu ada momen seperti itu Pak, di mana kita mengalah demi orang lain. Dan ketika kita mengalah bukan berarti kemudian kita kalah atau kita kemudian apa ya menjadi pihak yang kemudian berkorban atau dikorbankan, bukan. Tapi ketika kita berkesadaran bahwa ini mengalah untuk orang lain, ini adalah sesuatu yang mulia saya pikir. Dan anak itu perlu diberikan apa ya kesadaran untuk itu. Dan di Smith Island itu saya pikir ini sebuah bentuk permainan yang bisa membangun kesadaran anak untuk tadi belajar mengalah. Utamanya untuk di situ pemimpin ya Bu Eva ya. Itu kan keputusannya ada pemimpin. Bahkan ada kemudian pemimpinnya yang mengalah, ya sudah saya saja ini demi selamatnya anak buah gitu. Ya karena untuk pemimpin pun kadang-kadang kan perlu berkorban, perlu yang mengalah untuk yang lain gitu. Begitu mungkin Pak Aka. Berarti prinsipnya kita mengutamakan mayoritas daripada minoritas. Oke. Bukan begitu juga, tapi apa ya jiwa berkorban itu loh Pak, jiwa mengalah itu perlu ditanamkan ya. Ya, matur suwun sekali Bapak Ibu yang saya hormati, menarik sekali diskusi sore kita hari ini yang sebetulnya mesti banyak yang ingin kita diskusikan ya Bapak Ibu semua, terutama tadi yang disampaikan oleh Pak Antama ya gitu ya. Itu terkait dengan banyak sekali Bu, sekarang sosial eksperimen tentang lemahnya pengetahuan generasi Z kita, termasuk lemahnya etika mereka.
gitu ya. Dan itu seolah-olah seperti menjadi PR-nya dunia pendidikan kita. Betul. Masih ada mindset di masyarakat kita yang perlu kita edukasi bersama bahwa sekolah ini kesannya seperti bengkel yang harus bisa membenahi anak didik kita menjadi lebih optimal dan lebih berpotensi lebih baik lagi. Baik Iya, Bapak tapi Ibu, ketika guru semua sekolah yang tidak, maaf Pak, ketika sekolah tidak mau peduli, terus siapa lagi yang mau peduli gitu loh, Pak? betul Karena betul Anji. karena dari pihak keluarga sendiri kadang-kadang hancur. Iya, maka kita perlu berkolaborasi dengan masyarakat, terutama Betul. pendidikan informal yang Ibu dari rumah begitu. Keluarga Baik lah. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf langsung ke sesi berikutnya karena waktunya terbatas, yaitu closing statement oleh Bapak Dr. Idi Amin MPD. Pada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih. Suara masih kedengaran, Pak Evi? Dengar Pak, Masih aman, jelas. Pak. Oke, oke. Untuk kedua kalinya, nih, Bapak Ibu, ini sebagai closing statement, eh, seperti apa yang saya tadi juga tanyakan, ini merupakan tantangan, tantangan buat kita semua, bahwa keyakinan kita tentang pendidikan etika ini merupakan sesuatu yang perlu dibangun, begitu. Ini dan dalam hal tersebut di depan mata kita itu kita telah berhadapan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa berat. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungan itu ternyata bisa jadi tidak cukup mendukung terbentuknya etika yang selaras dengan upaya yang dikerjakan oleh sekolah. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah adanya banyaknya tuntutan kurikulum yang ternyata lebih menarik dibandingkan dengan bagaimana kita menekankan etika pada anak. Misalkan saat ini kita berhadapan dengan makna dari kata kesuksesan, itu di mana kesuksesan itu dipandang dari sisi nilai yang tinggi dan akhirnya anak berhasil sukses untuk bisa masuk ke kampus yang favorit, kemudian bisa bekerja di perusahaan yang bonafit, kira-kira seperti itu. Nah, ini tentu tantangan-tantangan yang dihadapi manakala kita akan manakala kita dituntut untuk membangun pendidikan etika di lingkungan sekolah kita. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pendidikan etika ini, maka tentu mindset, ya, keniatan dan orientasi hidup yang dari yang paling dasar itu harus bisa kita ubah, begitu. Selagi mindset, keniatan dan orientasi hidup yang paling dasar tidak bisa berubah, maka akhirnya semuanya kembali pada retorika. Itu. Mungkin itu sebagai closing statement saya. Ini saya bukan sedang pesimis, Bu Indah, Bu Ya, Eva, siap. tapi manakala yang kita hadapi realitanya seperti itu kan ya, itu maka tadi ya sandiwara-sandiwara yang diciptakan di modul ya kan itu mungkin eh, tidak cukup signifikan itu kan untuk bisa kita membangun sebuah kondisi pembelajaran yang kita idam-idamkan seperti cita-cita ideal dari pendidikan etika ini. Barangkali itu closing statement dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesarnya untuk Bu Indah dengan Bu Eva yang hari ini luar biasa menampilkan presentasinya, bagian dari tanggung jawab moral gitu, Bu Indah, Bu Eva, di sosial di Solo. Ini panjenengan berarti secara moral sudah gugur tanggung jawabnya, sudah menyebarkan gitu. Harapannya bermanfaat ya, Pak. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat kepada kami. Pesan saya juga ini, mari kita renungkan bersama-sama ya, di titik mana kita bisa melaksanakan hal ini, di titik mana. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa melaksanakan walaupun kecil, dan ini mudah-mudahan bisa mempengaruhi lingkungan pendidikan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause Bapak Ibu semuanya untuk dua pemateri kita dan keynote speaker kita. Kami ucapkan terima kasih untuk pemateri Bu Indah Muslihatun SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Kedung Buni Kabupaten Pekalongan, serta Bapak Dr. Idi Amin MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Bagoyangan, dan Bu Eva Uniati SPD selaku
penggerak komunitas di SMA Negeri 1 Baguyangan gitu. Sebelum kita tutup semuanya Bapak Ibu, ada pantun juga, pergi ke sawah untuk bertani, pergi bertani bersama Pak Evi. Cukup Cakep. sekian webinar kali ini. Semoga materi tadi sampai ke lubuk hati. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan dulu ditutup. Kita foto bersama dulu. Semoga silaturahim kita dan kolaborasi kita bisa berlanjut, nggih, Bapak Ibu semuanya, terutama antara SMA Negeri 1 Bagoyangan dan SMA Negeri 1 Gedung Uni. Insya Allah Bu Monggo, Indah. Nggih. Nggih, Bapak. Matur nuwun Pak monggo Igi ya. Bapak Ibu kameranya bisa Ya, sama. dibuka Amin, Bu untuk Indah. foto bersama. Pak Evi yang shoot nggih, Pak Evi yang shoot nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Sama dari Pak Antama. Antama. Nggih. Monggo Pak Antama bisa di 1, 2, Jendela bisa 3. dibuka fotonya. Iya, oke. Melati juga. Lagi monggo yang banyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup Pak Antama? Iya, matur Ada Bu suwun Bapak Ivon, Ibu. Bu Ivon. Cakep, nggih matur nuwun. Dari awal Halo, hingga Ibu. akhir barangkali banyak kekurangan. Kami selaku moderator mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai Waalaikumsalam. ketemu Ya, di matur webinar nuwun berikutnya. Bu Indah. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bapak, semuanya. Bapak Ibu Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Yang Pak Evi, terima kasih ya. Pak Evi, terima kasih. Amin-amin Bu Terima Indah. kasih semua Bapak Sehat-sehat Ibu. semuanya. Salam Ya. buat keluarga besar SMA Iya. Negeri 1 Kedung Muni. Oke. Mudah-mudahan bisa Terima kasih Pak Edi. webinar luring. Oh iya. Kita touring ya Pak ke Brebes ya atau Amin, dari amin. Iya. Kedung Muni Kami ke ya. sana, ke Ye. Dunguni. Ya berarti Pak, iya. Sehat semua. Ya. Terima kasih. Pak Jelas ya. Evi, Terima kasih. mantap Pak Evi. Eva, terima kasih ya. Saya izin live dulu. Pak Antama, mohon tolong nanti fotonya Nggih. bisa di-share nggih, Pak. Siap, nggih, siap. Ini matur suwun Pak Antama. Ngapunten ngerepoti Pak Nggih. Antama. Nggih, sami. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Iya, ini nyanyi Bapak Alhamdulillah. Priyo. Alhamdulillah, ya semangat sekali. Tadi Esok. nggak ini kok nyanyi. Alhamdulillah selesai 2 jam. Mantap. Monggo Bapak Ibu boleh live. Nggih, Nggih. Izin live nggih. nggih, monggo. Pak Evi di samping saya live. Tapi ini sih daftar hadirnya langsung kok Primen Pak. Kok tadi saya isinya di itu dok ya Pak?